وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الفضائل نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah ini. Kita dihadiri oleh Habib Hasan bin Zaid Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau dilancarkan segala urusannya dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di tempat ini bersama Rasulullah SAW mengiring zuriat baginda Rasulullah SAW untuk meningkat waktu. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkahnya, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Soleh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pengajian, yang sampaikan kepada Habib bahwa ini adalah dusun Blencong Padi. Tadi Habib kaget dikira pengajian kita di Masjid Blencong. Karena kita di masjid pinggir jalan ini tidak. Ini namanya Blencong Padi. Padi itu artinya asem. Asem. Nah kita ini juga keluarga, banyak saudara-saudara kita yang di Blencong tinggal di sini. Muhajirin ya, muhajirin. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Fatihah kepada ayahanda kita, putuan kita, Haji Jalaluddin ya, Haji Jalal yang sudah mewakafkan dananya untuk masjid ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah. Untuk pengajian kami sebutkan untuk Habib untuk segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yaitu pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang begitu mulia, yaitu di malam Jumat. Kita sama-sama berbondong yaitu untuk memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam acara kajian seperti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Al-Quran. Di mana dalilnya? Karena Allah sendiri pun menceritakannya di dalam Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW diberangkatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menceritakannya di dalam Al-Quran. Siapapun orang yang menceritakan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW berarti telah mengamalkan surah Al-Isra yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. Sehingga tidak heran ucapan Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufti Mesir, mufassir yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, seandainya ada seseorang muslim yang yakin dengan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi tidak meyakinkan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kalaupun kita kaji di dalam sejarah, hampir semua setiap bulan di dalam Islam mengandung nilai sejarah. Begitu nanti kita masuk, mudah-mudahan dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, masuk di bulan Ramadan, kita pun akan teringat bagaimana kisah nuzulul Quran. Begitu seseorang masuk di bulan Muharram, kita akan dikenalkan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita akan teringat bagaimana hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam Al-Quran ditegaskan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, ketika anugerahku telah turun, ketika rahmatku telah turun, ketika hidayahku telah turun, dan hadiahku telah turun, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan datangnya rahmatku. Abdullah bin Abbas menafsirkan, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma, mufassir ummah, menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan tidak ada rahmat yang terbesar kecuali dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maka patutlah kita falyafrahu, bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini di desa Gunung Sari, di desa apa tadi namanya? Nida, Dusun Lencong Bagi, bulan Rajab, kita sama-sama diingatkan bagaimana Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Betapa sungguh beruntungnya kita pada malam hari ini ikut terlibat dalam kajian ini. Supaya kenapa? Supaya kita tidak buta bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita. Hampir semua di dalam Al-Quran, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, itu isinya 30% tentang cerita, 30% isinya tentang kisah-kisah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran mengatakan kepada Rasulullah SAW? Linuthabbitu bihi fu'adak. Aku ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kisah-kisah di dalam Al-Quran, linuthabbitu bihi fu'adak, agar menguatkan fuad, hati engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita, Nabi yang terbaik, panutan kita, diceritakan kisah-kisah masa lalu supaya menguatkan imannya Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya, kita yang imannya kebanyakan turun, terkadang dia naik. Kalau lagi naik semangat sholat duha, kalau lagi gak naik, gak semangat kita mengerjakan amal soleh. Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, naik terus iman beliau pun diceritakan di dalam Al-Quran.
Beliau dikisah-kisahkan kisah masa lalu, linuthabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan, mengekalkan, yaitu tentang isi hati Nabi Muhammad SAW. Maka kisah-kisah masa lalu tentang Isra dan Mi'raj ini harus dikupas habis. Tujuannya apa? Tidak ada lain, untuk menguatkan iman kita, mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Karena Allah pun menceritakannya di dalam Al-Quran. Jadi hal-hal seperti ini harus dan dianjurkan dibuat. Karena banyak sekarang anak-anak SMA, anak-anak muda tidak mengenal hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal tentang Al-Quran, nuzulul Quran. Karena mereka lebih dikenalkan oleh orang-orang di luar tentang hari-hari di luar Islam, seperti contohnya hari Valentine. Na'udzubillah. Maka hari-hari seperti ini dianjurkan dibuat, dianjurkan didengarkan bagaimana, apa sebab terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita kaji tentang Isra dan Mi'raj ini, ada baiknya kita mundur dulu ke belakang. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW, beliau ini dilahirkan di tahun yang dikenal disebut dengan tahun gajah. Amul Fil, dalam bahasa Arab Am artinya tahun, Fil artinya gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Pertanyaannya muncul pertanyaan di sana. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian yang paling besar, yang paling populer pada saat tersebut, yang lagi viral pada saat tersebut adalah ketika Abraha dari kota Yaman, kota Son'a, menyerbu yaitu kota Mekah untuk menghabiskan yaitu Ka'bah. Dia membangun Ka'bah di kota Yaman, sampai detik ini Ka'bah itu masih. Tapi anehnya Ka'bah tersebut di Yaman menjadi tong sampah. Karena niatnya buruk, mau menghancurkan Ka'bah. Setelah kejadian tersebut datanglah burung ababil, matilah semua pasukan Abraha. Setelah kejadian tersebut, namanya setahun, kita sepakat 12 bulan. Kejadian itu terjadi setelah 4 bulan terjadinya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang lahir di dalam 12 tersebut, maka dinamakan lahirnya tahun gajah. Jelas seperti itu. Maka tidak heran apapun kejadian pada zaman dulu yang lagi viral ditayangkan seperti itu. Makanya orang-orang tua kita dulu pas ditanya, dia nggak tahu tanggal lahir karena lahirnya bukan di rumah sakit, lahirnya di rumah masing-masing karena ada dukun beranak. Betul apa tidak? Jadi dukun yang boleh kita datang kepada dia cuma satu, dukun beranak saja. Kalau dukun yang tidak benar, dukun yang pakai mantra nggak boleh dihadirkan, nggak boleh kita kesana. Kalau dukun beranak boleh. Betul apa tidak? Maka ketika itu, pada saat tersebut, ketika kita tanya kakek dan nenek kita yang udah umur 90 tahun, yang 100 tahun, begitu ditanya, Pak lahirnya kapan? Kek lahirnya kapan? Semua sepakat mereka satu jawaban mereka, tahun Jepang. Betul apa tidak? Karena mereka menyaksikan itu, padahal mereka udah besar, udah SD, ukurannya seperti itu. Mereka menyaksikan Jepang tersebut, mereka mengatakan saya lahir tahun Jepang. Bahkan setelah kita ini, pas ditanya tahun berapa lahir, pas jadi jembatan di Gunung Sari. Karena dulu belum ada jembatan. Yang lagi viral, yang lagi naik itu wajar. Sesuatu itu terjadi zaman Nabi. Maka ini tahun kejadian Isra dan Mi'raj tersebut terjadi amul, yaitu huzun. Tahun huzun dalam bahasa Arab, huznun artinya kesedihan, tahun kelabu. Karena hijrah itu terjadi kapan? Kita kaji lagi hijrahnya kapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tahun gajah, menikah umur 25, diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun, dilantik jadi Nabi umur 40 tahun, tinggal di kota Mekah setelah jadi Nabi 13 tahun. Kejadian Isra dan Mi'raj ini setahun sebelum hijrah ke Madinah. Ketika Rasul tinggal di Madinah, Rasul tinggalnya menetap 10 tahun. 40 tambah 13, tinggal di sini jadi berapa? 53. Tinggal di kota Madinah 10 tahun jadi berapa? 63. 63 lebih dikit Nabi Muhammad SAW berpindah alam dari dunia ke barzakh. Nah ini kejadian itu
Isra dan Mi'raj ini tahun tersebut yaitu setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Perkiraan umur beliau di atas 50 tahun. Jelas apa tidak ini? Kenapa dinamakan tahun huzun, tahun kelabu? Karena belum ada tahun, karena mulai bulan Muharram itu ketika Rasul hijrah ke Madinah. Baru tahun 1 hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga. Lalu kenapa kita memperingati di bulan Rajab? Perkiraan terjadinya itu di bulan Rajab. Jelas? Makanya sepakat ulama Isra dan Mi'raj itu terjadinya bulan apa? Rajab. Dari mana tahu? Ya, kita belajar dari ulama, belajar dari kitab, gak bisa langsung lompat ke Nabi. Jelas gak bisa langsung lompat ke Nabi. Kenapa? Belajarnya dari ulama. Kita kenal para Nabi dan Rasulnya dari ulama. Kita bisa baca kitab, baca hadis dari ulama. Tapi belajarlah bersama ulama yang memiliki sanad sampai Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sanad siapa gurunya sudah jelas terdata sampai Nabi Muhammad SAW. Habib belajar di mana dulu? Kami belajar terakhir di kota Yaman sama Al-Alamah Salim Asy-Syafiri. Beliau berguru dulu di kota Makkah Al-Haramain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj ini tertulis terang di dalam Al-Qur'an. Tidak bisa diukur pakai akal. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu sekaligus sepupunya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ad-din, agama itu bukan diukur dengan akal, tapi diukur dengan keyakinan dan sami'na wa ata'na. Ketaatan nggak bisa diukur. Kenapa kok maghrib 3, kok giliran isya 4? Kan itu udah capek, udah mau tidur 4 lagi. Kata kita bertanya seperti itu. Kenapa zuhur 4, asar 4, kenapa subuh cuma 2? Hitung-hitung kita pakai akal. Oh mungkin maksudnya Allah pakai akal, kita hitung sendiri. Mungkin gara-gara orang masih ngantuk, makanya kasih 2 aja. Bukan, justru subuh dianjurkan memperpanjang sholat kita. Disunahkan seperti itu. Subuh, sholat yang terbaik. Subhanallah. Di mana kejawabnya? Nanti pertanyaan-pertanyaan kita suatu saat akan terjawab sampai akhirat. Apa sebab Allah larang minuman khamar? Apa sebab Allah larang zina? Apa sebab Allah larang kita ngadu ayam? Nanti di akhirat kejawab. Semua pertanyaan kita akan kejawab di sana. Hal-hal yang gak bisa terhitung pakai akal, yang harus kita yakini tersebut, itu nanti semuanya akan dijawab oleh kita. Semua akan ditampakkan sama Allah Subhanahu. Maka Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut, begitu Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj pada saat tersebut, kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena beliau ditinggal oleh istri beliau tercinta, yaitu Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah ini Pak Ustaz? Habib siapa Siti Khadijah? Wanita suci, wanita yang melahirkan keturunannya Nabi Muhammad SAW. Wanita yang disebut sama Nabi, seandainya ada Nabi dari kalangan perempuan, salah satunya Siti Khadijah yang akan jadi Nabi. Satu-satunya wanita yang dapat kirim salam sama Allah cuma satu wanita, yaitu siapa? Siti Khadijah. Wanita kaya raya. Kalau kita berjalan di kota Mekah sampai Madinah, di mana toko, di mana tanah, di mana jual beli perdagangan 2/3 miliknya Siti Khadijah, saking kaya. Jadi kalau kita pergi umroh naik bis tengah jalan padang pasir atau di mana kita masuk sekarang toko-toko di samping itu, dulunya pernah Siti Khadijah punya di tempat itu. Tapi jangan kita bayangin Siti Khadijah ini berdagang sebagaimana dagangnya laki-laki. Kita bilang oh Siti Khadijah yaitu orang kaya raya, berdagang, jual beli sebagaimana laki-laki. Bukan. Siti Khadijah bukan seperti laki-laki yang harus terlibat semua sama laki-laki. Bukan seperti itu. Dia punya ajudan banyak, dia punya utusan banyak. Makanya apa sebab tertarik dengan Nabi Muhammad? Ketika beliau menikah, Nabi Muhammad umur 25, beliau umur berapa? 40. Beda berapa? 15 tahun. Apa sebab tertariknya? Bukan gara-gara Nabi Muhammad SAW ganteng. Nabi Muhammad emang ganteng. Nabi yang paling ganteng itu Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab kecerdasannya Nabi Muhammad SAW dan sebab kejujurannya Nabi Muhammad SAW.
hujannya turun rahmatu alhamdulillah. Kenapa? Pertanyaannya, ketika Siti Khadijah mengutus Nabi Muhammad SAW, diutus dikasih ajudan satu namanya Maisarah. Maisarah laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Hah? Laki apa perempuan di mana Maisarah? Kalau kita baca sejarah tak ngerti pada saat tersebut kita kira ini apa nama daerahnya? Apa di Belecong? Maisarah ini perempuan. Masa Nabi berdagang sama perempuan ke Indonesia? Maisarah bukan. Ya seperti itu. Inilah nama, salah satu nama yang bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Itu makanya kita harus dulu di kajian, belajar kitab, belajar nahwu, belajar sholat, belajar bahasa Arab, belajar balaghah, belajar hadis, baru kita tahu hukum-hukum. Jangan dengar di YouTube sekali terus nyalain orang. Dengar dikit sedikit langsung nyalain begini. Saya ketemu bapak ibu, saya jumpa sama seorang di Makassar di Buntan. Ada kajian pada waktu itu. Di Makassar saya ada kajian bab tentang sholat duha. Satu orang dengar saya bahasa Arab, apa kata dia yang di depan masjid? Ustaz, mampir ke rumah saya. Mampir ke rumah saya. Oh iya sih Pak. Begitu dia duduk sama saya tinggal di rumah mertua nih. Terus mertua saya sudah meninggal, kata dia. Mertua saya sudah meninggal, tapi mertua saya ini ketua tarekat. Kata dia, ketua apa? Dia menjelekkan mertuanya pada saat tersebut. Saya bilang saya nggak ada waktu menjelekkan orang udah meninggal. Saya kesini, antum yang suruh. Nggak usah bahas orang udah meninggal. Antum mumpung dikasih tinggal sama mertua, jangan jelekin mertua. Udah dikasih tinggal sama mertua, dibongkar kejelekannya mertua. Dan saya nggak jumpa sama mertuanya dan saya nggak kenal. Tiba-tiba nyelentuk salah satu, dia sebut nama ulama. Ini ulama ini Ustaz nggak benar. Mohon maaf, saya tahu tuh ulama udah wafat. Kalau itu saya tahu. Jangan antum komentar kalau di sana. Kalau antum nggak ngerti jangan komentar. Saya bilang. Besok saya kasih jawabannya. Kebetulan saya nggak bawa kitab, tapi saya bawa input. Saya telepon murid saya, telepon teman saya di Pekalongan, kirimkan saya kitab ini. Maka saya tunjukkan ini hadisnya ini. Oh, saya nggak bisa baca kitab gundur katanya. Loh, kok anda bisa komentar tadi? Kalau nggak ngerti kitabnya jangan dikomentarkan ke ulama. Ini hadisnya. Hadisnya berbunyi seperti ini, hadisnya berbunyi seperti ini. Itu perlu kita kaji dulu sesuatu. Jangan sampai kita merasa lebih benar daripada orang lain. Padahal pendapat banyak. Pendapat itu apa? Banyak. Maka orang yang cerdas adalah orang semakin dia belajar semakin lapang dada. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Tapi ciri orang yang sempit ketika belajar, ketika baru duduk di suatu majelis ilmu atau di suatu kajian, gampang menyalahkan orang lain sehingga seakan-akan satu perpustakaan itu sudah di kepalanya dia. Makanya semakin belajar semakin rahmat. Kata ulama, ciri orang yang diterima amal kebaikannya salah satunya semakin rahmat sama saudara muslim. Duduk saya sama teman saya dari Thailand. Duduk saya di sama teman saya dari Thailand. Dia bilang sama saya pas di Yaman. Saya tanya sama dia, ngapain taruh korma direndam-rendam? Saya bilang direndam sampai basi. Saya bilang, oh ini ampun, coba. Ya, belum apa? Coba. Loh, kenapa? Ini bahaya loh, saya bilang. Gak boleh, bikin mabuk. Korma tuh kalau direndam sampai basi mirip seperti makanan pas maulid itu apa namanya? Potek. Itu bikin kanan ke kiri. Itu dia rendam. Apa kata dia mas? Cobain bikin ini enak sebelum tidur. Loh, di mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Ini namanya nabi. Bukan khamar, namanya nabi. Kalau khamar tuh harus perasaannya anggur. Ini nabi. Oh kata dia. Saya kan mazhab saya Imam Abu Hanifah. Kalau yang larang tuh khamar saja. Nabi nggak larang. Silakan, saya mazhab saya Syafi'i, silakan. Saya nggak mau minum yang beginian saja. Saya bilang seperti itu. Dia minum. Pada saat tersebut saya nggak mau minum. Bagi dia, ya sudah nama pendapat seperti itu. Tapi bagi kita jangan sentuh seperti ini. Jelas apa tidak?
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Muhammad SAW menikah, apa sebab menikahnya dengan Siti Khadijah? Karena Nabi Muhammad begitu berdagang, ini Mekah, ini Ghifar, kampungnya Abu Dar al-Ghifari. Dia punya saudara namanya Unaisan. Namanya saudaranya siapa? Unaisan. Asli nama Abu Dar namanya Jundub bin Junadah. Jelas? Masuk Islam di Mekah. Beliau di Abu Dar al-Ghifari. Sebab masuk Islamnya netep di Masjidil Haram dulu. Perhatikan Nabi sebulan 30 hari tidak ada yang dimakan kecuali minum air zam-zam tambah gemuk. Dan dialah Abu Dar orang yang pertama salam sama Rasul. Jadi kalau kita bersalam sama orang, Assalamualaikum, pahalanya ke Abu Dar. Pahalanya ke siapa? Abu Dar. Kalau orang azan, pahalanya ke siapa? Ke Bilal. Kalau ada orang masuk Islam pertama kali, pahalanya ke Sayyidina Abu Bakar. Jelas? Itu ada sebab-sebabnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini kisah dalam kitab Jawahirul Uluyyah Syarah Arba'in Nawawi. Nah, Abu Dar ini rumahnya Mekah. Ini Abu Dar, kampungnya di Ghifar, disebutnya kampung gitu. Nah, ini Syam. Yang sekarang Syam ini jadi 4 negara. Salah satunya Palestina, salah satunya Syria, Libanon, dan salah satunya ada beberapa negara berdagang Nabi Muhammad. Jelas? Pergi berdagang. Nama orang jualan, begitu jualan, habis dagangan. Diutus banyak sama Siti Khadijah, termasuk Nabi. Kalau Nabi habis jualan, untung habis. Semuanya juga pun untung habis. Nabi Muhammad belanja lagi. Yang lain pulangnya kosong. Maksudnya apa? Lebih enak pulangnya kosong. Kalau Nabi enggak. Nabi belanja lagi apa yang diperlukan di Mekah. Jadi 2 kali untung. 2 kali apa? Untung di Syam, untung di Mekah. Hebat. Dikata-kata apa? Siti Khadijah. Jelas? Ini orang pintar. 2 kali apa? Untung. Maka diutus Mak Comblang. Jelas, diutus orang. Apakah ini cara penghinaan? Bukan. Ketika kita melihat ada seorang alim, orang soleh, rajin sholat subuh, rajin mengaji, rajin hizban, rajin wiridan, ibu-ibu jangan khawatir. Ibu lihat dia masih muda, utus orang tanya, udah ada jodoh apa belum? Boleh, kita bukan menghinakan anak kita, bukan menawarkan. Utus buat siapa? Bukan buat ibu, tapi jangan ibunya, anaknya. Seperti utus. Diutus nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Siti Khadijah begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Hebatnya. Nah, Siti Khadijah keluar kaidah, beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, sekarang semua hartaku milik engkau semua. Yang 2/3 itu milik engkau ya Rasul. Dan aku menjadi budak engkau ya Rasul. Subhanallah. Padahal kaidah di dalam hukum bab nafkah, hartanya istri ya hartanya istri. Harta suami sebagian, bukan semua, sebagian hartanya istri. Sebagian, jangan semuanya. Jangan begitu suami pulang gajian tanggal 1, mana gajinya? Semuanya diambil, gak boleh. Karena kenapa? Suami kita punya ponaan, suami kita punya ibu, suami kita punya saudara. Siapa tahu dia mau kasih saudaranya, siapa tahu mau kasih ponakannya. Seperti itu. Tapi Siti Khadijah bilang apa? Semuanya milik kau ya Rasul. Makanya apa yang terjadi? Rasulullah SAW kerja sama dengan Siti Khadijah menghabiskan harta tersebut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang masuk Islam. Sebab siapa? Sebab Siti Khadijah. Jadi wajar Rasulullah SAW begitu ditinggal oleh Siti Khadijah dengan paman beliau, yaitu ayah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang bernama Abu Thalib, ditinggal. Sedih Nabi Muhammad. Karena kenapa? 2 pendekar ini gak ada lagi. Semakin kejam orang-orang jahiliyah mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Namanya suami, kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Istri. Kan lega, itu perannya istri. Jangan istri orang tempat cerita. Itu yang gak boleh. Ini lagi musim nih. Lagi apa? Lagi musim. Ceritanya ke istri orang. Yang diceritakan istri sendiri lagi. Nabi Muhammad begitu turun dari Gua Hira, dapat wahyu, turun tersebut, apa katanya tersebut? Iqra. Apa jawabnya Rasul? Nabi Qari, saya nggak bisa baca. Dengan wujud asli, si anak malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca wahai Nabi Muhammad. Rasul bilang, Nabi Qari, saya nggak bisa baca. 3 kali dituntut pada saat tersebut, lalu dibacakan 5 ayat surah Iqra bismi rabbikal ladzi. Turun dalam kondisi menggigit, buka pintu, disambut oleh Siti Khadijah. Apa kata Rasul? Dathiruni, selimuti aku. Begitu diselimuti, tenang Nabi Muhammad. Turunlah ayat yang kedua.
kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jelas. Tapi yang menenangkan pertama siapa? Sikit hati. Tenang, langsung hilang ketakutan. Jadi namanya Khadijah itu menenangkan, bukan menakutkan. Jelas? Bukan apa? Tapi saya yakin di tempat ini di Dusun Blencong, apa namanya? Yakin semuanya Khadijah. Semuanya apa? Jadi bapak-bapak nanti kalau pulang pakai istrinya siapa? Khadijah, mari Khadijah. Loh, saya bukan Khadijah. Iya, beratus kajian di Masjid Muhajirin Isra dan Mi'raj baru saya diajar bagaimana pentingnya Khadijah. Jelas? Yang menenangkan, namanya siapa? Khadijah. Tidak menakutkan, tidak menakutkan. Jadi kalau kita tenang sama istri kita, itulah istri yang disebut namanya Khadijah. Ada sifat-sifat Khadijah di dalam ini. Tapi kalau suaminya duduk di depan tempat ikan mancing berjam-jam, kenapa Pak tidak mau pulang? Ih, takut sih. Itu belum sampai levelnya Khadijah. Tapi bukan nggak solehah, solehah. Jelas solehah. Cuma belum sampai. Belum sampai. Jangan kita katakan istri kita nggak solehah. Tetap kita berkata-kata baik sama dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah di dalam Al-Quran. Ngomong yang bagus sama perempuan, berbaik sama perempuan. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran seperti ini. Nah, begitu ditinggal oleh istri beliau, nggak ada teman curhat, ujian tambah banyak, nggak ada teman cerita, sedih Nabi Muhammad. Apakah Rasulullah SAW nggak pernah keluar air mata? Banyak keluar air mata Nabi Muhammad. Begitu sholat, begitu ngaji, keluar air mata. Tapi tahun itu kebanyakan keluar air mata Rasul. Sampai akhir, Masya Allah bergetar, suruh turun malaikat Jibril. Injil ya Jibril, turun malaikat Jibril jemput Nabi Muhammad SAW. Jadi asal muasal kisah tentang Isra dan Mi'raj karena ditinggal oleh istri beliau. Baru dipanggil untuk Isra dan Mi'raj. Makanya tulisannya berbunyi dalam Al-Quran, linuriyahu min ayat. Apa maksud linuriyahu min ayatnya? Diajak jalan-jalan untuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ada dalil di sini di dalam Al-Quran. Jangan kita kerja-kerja mulu, sumpah hidup kita. Jelas? Sesekali perlunya kita jalan-jalan sama keluarga. Jelas? Kalau kita lagi sedih, jangan ngaji-ngaji mulu. Nanti kaku kita. Bukan saya ngelarang ngaji, maksudnya ngaji terus. Ada waktunya kita sama keluarga, ajak keluarga kita jalan-jalan. Jangan tiap waktu ngaji 24 jam ngaji saja. Ini suami saya Ustaz ngaji mulu. Ya ada waktu sama keluarga, ada waktu sama begini. Nabi Muhammad orang terbaik. Ada waktu sama Siti Aisyah, ada waktu sama Siti Khadijah. Makanya cerita-cerita di dalam Allah, cerita-cerita kisah para nabi. Siti Aisyah banyak meriwayatkan hadis bagaimana sifat Rasul dalam rumah tangga. Ada waktunya sama istri. Kita saking hebat kita, ngerasa kita paling orang alim sampai gak ada waktu sama istri. Subhanallah. Padahal khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang yang terbaik sama keluarga, bukan yang sama teman. Jelas? Bukan yang sama teman, tapi bisa sama keluarga. Begitu berangkat Nabi Muhammad, startnya di mana? Masjidil Haram. Makanya apa katanya dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila. Lanjutannya apa? Alladzi barakna hawlahu. Barakna hawlahu itu apa artinya? Yang kami berkahi di sekitarannya. Berarti dari Makkah menuju Masjid Aqsa. Kenapa nggak disebut Masjid Nabawi di sini? Pertanyaannya, kenapa kok nggak disebut Masjid Nabawi? Karena belum jadi Masjid Nabawi. Belum jadi. Masjid yang pertama jadi Masjid Haram, baru Masjid Aqsa, baru nanti Masjid Nabawi. Walaupun ada Masjid Quba duluan di sana. Masjid apa? Quba. Jelas. Tapi ini 3 masjid ini yang sangat terkenal. Tapi Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, alladzi barakna hawlah, masuk di sini. Maksudnya apa? Dan kami berkahi di sekitar. Nah, masuk itu. Seperti orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Ya Allah, saya minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kenapa kubur enggak disebut? Kan kubur bukan akhirat, disebut barzah di antara dunia dengan akhirat ya.
Kalau sudah disebut dunia sama akhirat, kubur termasuk juga di tengah. Alladzi barakna hau diberkahi. Makanya setelah dari Masjid Aqsa, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Yathrib. Apa Yathrib? Sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Begitu sholat, pertama sholatnya di mana? Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Makanya kita mau kemana-mana, bapak mau ke Sumbawa, mau ke Bima, mau ke Surabaya, mau ke Bali, mau kemana saja, apalagi mau umroh. Sebelum perjalanan sholat 2 rakaat disebut namanya sholat sunnah safar. Jangan main berangkat aja. Sholat dulu pamitan sama Allah. Sholli sunnah safar rakaat ini tidak tahan. Begitu sampai di Yathrib, sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad bertanya, tempat apa? Maha Jibril. Lanjut apa cukup? Gak apa-apa, boleh mengakhirkan isya. Di mazhab Imam Syafi'i sunnah takhirul isya, sunnah mengakhirkan isya. Ila guru Syafi'i Ahmad, ila guru Syafi'i Asfar wal Abyad. Dijelaskan di kitab Safinatun Najah. Sampai hilangnya mega merah dan mega putih disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Seperti kajian, boleh kita akhirkan sholat apa? Isya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai Masjidil Aqsa, parkir burak beliau. Jelas parkir burak beliau. Nanti Bapak Ibu kalau ke Masjid Aqsa ditakdirkan sama Allah, mudah-mudahan kita bisa Masjidil Aqsa, amin. Ya Rabbal alamin. Ada tempat parkirnya burak di sana. Sekarang kayak jenis musola dibuatin kubah agak jauh sebelah kiri, kalau nggak salah tempatnya agak jauh sebelah kiri, tempat jauh dari lumayan dikit dari tempatnya, parkir di sana. Nanti bapak tanya orang sana, mana tempatnya parkir burak dulu? Masih ada tempat parkirnya di sana. Kalau kita kan tadi pas dijemput sampai jembatan, parkirnya kan kelihatan terus. Kalau di sana agak jauh. Begitu disambut Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul, jumlah para nabi 124.000 para nabi, 315 rasul yang wajib dihafalkan 25 ada di sana. Mimpin sholat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dengar mukjizatnya Nabi Isa, itu bisa bangunkan orang yang udah meninggal. Betul apa tidak itu? Ngobatin orang buta. Pas orang meninggal dihidupkan, itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad bukan sembarangan Nabi. Semua mukjizat Nabi kumpul di dalam badannya. Bukan membangunkan orang biasa, tapi membangunkan semua para Nabi dan Rasul. Sebab mukjizat Nabi Muhammad disambut. Namanya mukjizat disambut Nabi Muhammad SAW. Begitu sholat jadi imam, Nabi Muhammad baru bubar, yaitu berangkat yang disebut namanya Mi'raj. Kalau Isra, apa dalam bahasa Arab Isra itu? Perjalanan malam, masih dalam dunia. Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Yathrib, keliling-keliling di dunia saja. Begitu keluar daripada dunia disebut namanya Mi'raj. Makanya ada 2 kata, Isra sama Mi'raj. Kalau Isra perjalanan malam, kalau kita pulang ke rumah naik motor disebut Isra, jalan kaki pun disebut Isra, perjalanan malam. Kalau Mi'raj perjalanan luar daripada dunia, nah yang disebut namanya Mi'raj. Inilah tempat keajaiban yang dilihat, harus kita yakinkan dengan iman. Dilihat tanda-tanda. Sebentar Nabi Muhammad SAW yaitu Isra dan Mi'raj. Makanya begitu pulang Nabi Muhammad SAW bercerita, datang Abu Jahal, Abu Lahab ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, engkau punya teman tuh gila. Kenapa? Dia bilang apa? Masa dia sudah ke Masjid Aqsa, udah keliling-keliling. Kemarin malam dia sama saya kelihatan, udah bilang keliling dunia. Siapa yang ngabarkan? Muhammad, engkau punya teman. Seandainya yang lebih daripada itu dia ngabarkan, saya tetap percaya. Makanya dia disebut As-Siddiq, yaitu orang yang pertama kali mempercayai. Makanya orang bertanya sama Rasul, kalau kau benar, bagaimana tentang Masjid Aqsa? Rasul cuma sekali ke sana. Subhanallah. Sampai yang Masjid Aqsa disebutkan sama Rasul. Kita menjadi orang di tempat ini belum tentu kita hafal berapa yang Masjid Muhajirin. Tiap hari kita sholat di sini, pas ditanya, daerah mana rumah dekat Masjid Muhajirin? Berapa tiangnya coba? Tidak ada yang hafal. Kalau Nabi Muhammad
sekali ke sana, hafal langsung. Disebutkan pojoknya ini kok. Mereka yakin, bahkan orang yang keluar pulang dari Safa bercerita, kami mendengar salam dari Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu jalan Nabi Muhammad melihat rombongan di padang pasir, dia kepada salam Nabi Muhammad SAW. Pulang-pulang cerita. Maka ini kisah yang nyata, bukan dongeng, tapi kisah nyata yang wajib kita yang yakin. Begitu berangkat ketemu dengan para nabi sampai ke langit ketujuh. Kita nggak akan bahas di sini karena ada pembicaraan sampai ke langit ketujuh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana wajah beliau ganteng, Nabi Ibrahim paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, dan mata beliau biru. Nabi Ibrahim alaihissalam matanya biru. Nabi Ibrahim ganteng, paling ganteng setelah Nabi Muhammad, setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mirip dengan Nabi Muhammad SAW pada saat tersebut. Nah, ini ada obrolan beliau sampailah dalam perjalanan. Dia lihat banyak tanda-tanda sama Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang beliau lihat, ada orang kukunya panjang mencakar badannya, mencakar tulang-tulangnya, dia lepaskan pada saat tersebut. Rasulullah SAW bertanya, "Mahada ya Jibril, siapa orang seperti ini? Kok dia nggak ingin punya daging di badannya tersebut?" Inilah contoh umat engkau yang sering menyakiti saudara muslimnya dengan lisannya, dengan perilakunya, dengan ucapannya. Karena saudara muslim dengan saudara muslim ibarat satu tubuhnya sendiri yang dia rusakkan. Kadang kita gak nyakitin dengan ucapan, tapi ayam kita nyakitin ke rumah tetangga. Betul apa tidak itu? Begitu bertelur, kita ambil telurnya. Begitu buang air, gak pernah kita ambil tuh buang airnya. Kadang-kala yaitu pepohonan kita masuk ke rumah tetangga, giliran sudah berbuah kita jual cepat-cepat. Nah, orang kita ini kita kan kasih ngerasain tetangga kita. Ada hak jiran, ada hak tetangga yang harus kita berikan. Makanya Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan apa? Beliau mengatakan, aku dipesan sama malaikat Jibril saking seringnya sampai-sampai aku nyangka tetangga ini dapat warisan. Hati-hati sama tetangga. Tetangga itu apa kata Rasul? Sungguh tidak beriman seseorang. Sungguh tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, kata siapa mereka? Adalah orang yang terganggu dalam tetangganya dengan dia. Dikatakan orang tersebut tidak beriman. Jangan sampai kita ganggu tetangga. Nanti ternyata kita yang dilihat sama Rasul. Begitu berangkat lagi Nabi Muhammad SAW, di dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasul SAW melihat laki-laki bunting, perempuan pun bunting. Kalau di desa ini ada laki-laki bunting? Tidak ada kan? Tapi Rasul melihat ada yang bunting tuh laki-laki di sana, perempuan pun bunting. Jangan sampai kita yang dilihat sama Rasul yang bunting. Kenapa dia Habib? Kenapa dia Ustaz ini dia bunting? Dia lihat saking besar perutnya, keluarlah ular-ular berbisa, kepala-kepala mematok badannya tersebut. Siapa ini yang Jibril? Maha dari Jibril. Sampai dia teriak, ular keluar telur ular matok dia. Inilah contoh umat engkau yang sering memakan hasil uang riba, yang sering memakan dan minjem di bank subuh. Itu tambahan saya di bank subuh. Jadi di hadisnya mengatakan aku riba, orang yang makan uang riba. Makanya Bapak Ibu kalau sudah selesai, ya sudah, jangan pinjam lah. Nah, tapi diselesaikan, jangan nggak diselesaikan. Oh itu dengan hadis, berarti nggak boleh kita bayar. Udah cukup, nggak ada yang bayar. Jangan hutang tetap hutang, selesaikan sampai selesai. Jangan sampai SK-nya nggak pulang sekolah sampai dia pensiun. Jangan sampai seperti itu. Jelas? Tapi saya yakin Bapak Ibu gak ada seperti itu. Amin ya Rabbal. Orang kalau minjem dengan duit seperti itu, uang seperti itu dagangannya walaupun dagang nasi begitu saja gak ada perkembangan. Saya lihat Pak Ustadz dulu sampai rumah saya jadi dia tetap dagang nasi dia begitu saja. Karena kenapa? Begitu dia berdagang lunas 1 juta, besok minjem lagi, langsung ditagih lagi 30.000 besok langsung ditagih, cepat sekali lagi. Nah jangan pinjam uang seperti itu. Jelas? Kurang bagus. Jelas? Saya begitu ngisi di bank, saya udah wanti-wanti ini mau ditanya masalah seperti ini. Begitu diundang salah satu bank, saya nggak sebut nama bank. Sekarang 3 manajernya sudah berhenti.
Tapi masih saja saya diundang. Saya bilang jangan undang saya diundang terus. Begitu undang kajian, minta dibahas sesuatu, bahasnya tentang umum. Begitu tentang umum, nyeletuk satu orang bertanya sama saya. Anggotanya tentang, Ustaz, apa hukum makan uang riba? Insya Allah kita di tempatnya. Tapi belum tentu juga kan? Dan siapa tahu ada rezeki yang lain dia dulu. Saya bilang saya dari rumah sudah wanti-wanti di pertanyaan, tapi mau nggak mau saya harus jawab. Saya bilang, saya udah cek di dalam hadis, di dalam Al-Quran, nggak ada. Saya mau carikan hadis yang paling sopan, semua hadis sopan. Maksudnya dosa yang paling ringan saja saya mau cari. Nggak nemu saya di hadisnya. Saya udah bongkar-bongkar nggak nemu. Katanya Rasul dosanya itu seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau orang minjem 1 juta balik 1,5 juta, itu tiap malam walaupun dia sholat dia zinahi ibunya. Na'udzubillah ini. Makanya kita belajar pelan-pelan, berarti itu namanya kita ngaji tadrij pelan-pelan. Pelan-pelan kalau mau berhenti. Jangan langsung terjun payung tanpa parasut. Oh, langsung aja kita pelan-pelan. Pelan-pelan kita belajar. Duduk di pengajian, di mana pengajian duduk ngaji sama ulama-ulama kita yang jelas, yang punya sanad sama Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita dilihat memakan harta yang tidak benar, apalagi memakan harta anak yatim. Kita jadikan anak yatim sebagai alat. Berapa banyak orang terjadi di beberapa tempat, yaitu rumah tempat anak yatim yang tinggal, datanglah orang kontrol ke sana mau nyumbang, disumbang tempat kamar mandinya. Tiba-tiba tahun depan masih saja kamar mandinya seperti itu. Pas ditanya, sengaja dibiarkan supaya banyak orang nyumbang. Dijadikan alat anak yatim. Sedangkan yang jadi ketuanya enak-enak, rumahnya gede, anaknya Masya Allah pakai kendaraan begitu. Dia jadikan anak yatim sebagai alat pencari uang. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Mereka punya hak. Di dalam kisah Ashabul Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam memperbaiki jendela rumahnya seseorang. Kenapa? Padahal kita sudah diusir, wahai Nabi Khidir, kata Nabi Musa. Jangan sudah kita perbaiki lagi, kita proyek di sini, kata dia. Udah diusir, lagi kita proyekin orang gratis lagi. Syaratnya nggak boleh bertanya. Jadi muridnya Nabi Khidir itu nggak boleh apa? Bertanya. Jadi makanya saya marah sama muridnya kalau dia nggak bertanya. Dia anggap saya Nabi Khidir. Kalau saya buka pertanyaan. Kalau Nabi Khidir ada, dia tahu masa depannya. Apa sebabnya? Karena turun wahyu. Kalau saya kan nggak bisa seperti itu. Nabi Khidir itu tahu. Begitu udah berhenti jadi muridnya Nabi Khidir, baru dikasih tahu ada harta anak yatim itu di sana. Saya disuruh jaga. Saking begitunya, makanya saking besar pahala orang yang menjaga, mengayomi anak yatim, santunan kepada anak yatim, sampai-sampai Rasulullah SAW, anak kehatai itu jaga. Aku seperti 2 jari ini di dalam surga. Besar pahalanya, tapi besar juga dosanya makan. Jelas? Di mana-mana semakin besar pahala, semakin besar dosanya ketika kita mengerjakan atau tinggalkan melanggar dalam perbuatan tersebut. Contoh, kita mengerjakan pahala wajib sholat, besar pahalanya. Tapi kalau tinggalkan sholat, dosanya lebih besar. Sama seperti orang nyuri sendal di Masjid Al-Muhajirin. Dosa apa enggak tuh? Ini dia di Masjidil Haram dia nyuri sendal. Jelas, di Masjidil Haram. Di sana pahala sholat besar, nyurinya juga besar dosanya di sana. Jangan kira semakin besar faedah, keutamaan, pahala, semakin besar juga dosa kita berbuat di sana. Begitu juga di bulan Ramadan, pahala berlipat, dosa pun berlipat di sana. Jangan kira dosa semakin kecil. Oh boleh kita buka warung setengah badan nih, kata dia. Bukan, dia warung isinya anak SMA saja, sepatunya saja kelihatan, orang kantoran setengah saja, kelihatan nggak ada mukanya semua. Kenapa buka? Begitu dikontrol, digerebek, semua mulut nggak ada, dan lebih banyak berludahnya ketimbang kita. Ya, tapi nggak ada seperti itu kan? Nggak ada orang pedagang kalau pagi-pagi di sini kalau bulan Ramadan, betul apa tidak? Ada. Ada. Jangan sampai pedagang, pokoknya gitu. Yang pedagang nasi sore boleh, boleh pakai orang berbuka. Ya itu dulu jelas itu alasannya. Kalau sore-sore
Jelas. Mau pakai kenapa? Orang berbuka pakai takjil. Tapi kalau pagi pakai takjil nggak bisa. Jelas nggak bisa. Takjilnya disegerakan. Apa? Itu saya bilang tuh warung setengah badan. Namanya warung setengah badan. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW melihat ada orang laki-laki makan daging busuk keluar-keluar, baunya nggak enak. Nabi kamu lihat dia mukanya. Di sampingnya ada daging segar. Ya Allah. Dia makan steak. Tahu steak kan? Dia makan steak daging tapi busuk. Di sampingnya ada daging segar. Apa katanya Rasul? Mahazai Jibril. Siapa orang ini wahai Jibril? Kenapa dia gak makan daging yang segar? Kok daging busuk yang baunya gak enak? Ya Allah. Rasul gak mau lihat. Siapa itu? Itulah contoh umat engkau yang memiliki istri yang halal tapi jajanannya keluar. Yang snack di luar. Yang haram dia ambil. Ya Allah, naudzubillah ini. Dia tahu suami orang kerja di Malaysia. Dia bonceng istri orang lagi ajak jalan-jalan. Nah, boleh seperti itu. Dia tahu suaminya kerja keluar kota, digangguin istri orang. Jadi yang nikmati hartanya dia. Begitu pulang, suaminya minta cerai istrinya tiba-tiba. Terus ini udah bangunin rumah, sudah saya kasih tiap pulang 5 juta, pulang-pulang minta apa? Suka sama orang lain. Makanya Bapak Ibu perlunya kita tanamkan keimanan dan keagamaan kepada keluarga kita. Ku anfusakum, jaga keluarga kita dari api. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat Nabi Muhammad SAW, ada seorang malaikat yang punya jari miliun, 1 juta jarinya, banyak jari. Bapak berapa jarinya? Berapa? Oh, ibu berapa jarinya? 5. Banyak cacat di sini. Kalau saya 20, kaki nggak hidup nih sama itu. Jadi kita berapa? 20. Makanya begitulah. Nikmat yang paling banyak dipakai, banyak dilupakan. Lebih banyak kita pakai kaki apa tangan? Itulah nikmat. Semakin banyak dipakai, semakin banyak dilupakan. Itu tuh kaidah. Orang tua belajarkan anak sampai SMA, dia sekolahkan anaknya, dia antar anaknya, giliran dibonceng sama pacarnya bolak-balik dia ceramah, dia apa? Salaman. Dia cerita kemana-mana, ya Allah pacar saya baik, dia antarkan saya sekolah, diojekin. Lu dia lupa sama bapaknya dari SD sampai SMA nganterin dia. Jelas? Nikmat semakin sering orang dikasih, itu semakin sering lupa orang menikmati. Itu kaidah memang seperti itu. Orang kalau semakin empuk tempatnya, semakin cepat kezaliman terjadi. Semakin kezaliman. Makanya Rasul itu mintanya apa? Sehari lapar, sehari kan kenyang, supaya menghargai rasanya tentang harta atau kenikmatan tersebut. Makanya Al-Allamah Habib Ali Batu Pahat terus beliau mengatakan, apabila engkau lagi sakit dari masalah Malaysia Johor, beliau mengatakan, apabila engkau sakit, kata beliau di nasihat ulama, jangan cepat-cepat berobat, nikmatin dulu sakit itu supaya kau menghargai bagaimana nikmatnya sehat. Jangan sedikit sakit ini, bawa ke dokter sana sudah nikmatin dulu gimana rasanya sakit. Dia mesti lihat aja langsung. Sakit kepala, iya, jangan dulu langsung berobat. Sholat nikmatin dulu bagaimana ngaji sambil sakit. Tuh kalau perang Badar, Bapak Ibu, perang Badar tuh pas pulang sahabat tuh, itu pas pulang yang selamat paling sedikit 7 luka. 7 luka paling sedikit, udah dihitung sama sahabat. Daripada itu, yang pulang-pulang tuh paling sedikit lukanya berapa? 7. Malam pulangnya, subuhnya berjamaah ke masjid. Dan lagi besok subuhnya dikumandangkan peperangan, berangkat lagi. Subhanallah, kita tadi malam udah fitness, subuh gak naik. Subhanallah, apa yang kita angkat ini? Baru pulang dari Surabaya, zuhur kita sampai, asar, maghrib, isya, udah kita naik. Betul apa tidak itu? Makanya kita jarang dikasih sesuatu, dimanja betul sama. Nikmatin, jangan cepat bergerutu. Kalau lagi tak enak,
Nikmatin. Bagaimana lagi sakit hati ngobrol sama orang dalam posisi wajah senang, bisa kan? Itu orang hebat. Lagi sakit hati kita ngobrol dengan enak, dia nggak tahu hati kita lagi luka. Itu orang hebat. Berbaik kepada orang yang buruk sama kita itu hebat. Tapi kalau berbaik sama orang yang baik itu wajar. Jelas wajar. Makanya Rasul berbaik kepada orang-orang Yahudi banyak masuk Islam. Sebab apa? Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Fathul Makkah, ditaklukkan Fathul Makkah, sahabat Nabi bilang apa? Sekarang aku Islam. Kita sekarang pertama kali. Apa kata Rasul? Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini hari pembebasan. Rahmat. Banyak orang masuk Islam. Padahal Rasul bisa membahas pada saat itu, tapi tidak membahas. Seperti itu Nabi Muhammad. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW melihat malaikat tuh jarinya berapa? 1.000.000. Lagi nulis. Lagi apa? Nulis. Ya Allah banyak betul di jarinya. Ta'ajjab Rasul SAW. Heran Nabi Muhammad SAW. Mahadai Jibril. Apa ini malaikat, apa tugasnya? Coba aku tanya ya Rasul. Ini tugas saya wahai Nabi Muhammad. Nulis rintikan hujan yang jatuh ke laut, ke gunung, ke ladang, sampai di atas genteng kita ditulis sama malaikat. Engkau tahu? Subhanallah, sangat detail nih malaikat. Kita jalan naik motor di helm kita nggak bisa hitung. Betul apa tidak? Malaikat hebatnya. Sampai berapa malaikat yang bawa ke bumi? Hebat. Apa kata malaikat? Jangan kau heran ya Rasul. Walaupun jaring saya banyak seperti ini, ada satu hal saya nggak bisa tulis. Apa itu kata Rasul? Apa? Apabila umat engkau berkumpul lalu membaca sholawat kepada engkau, pahalanya saya nggak sanggup tulis saking besar. Allahumma sholli wa sallim. Makanya di mana-mana sholat kita nggak sah tanpa sholat, khutbah nggak sah tanpa sholat, doa nggak akan naik tanpa sholat. Sholawat dianjurkan. Harus sholawat. Jangan sampai kita membenci orang sholawatan. Orang sholawatan kita benci. Nanti orang dangdutan kita tidak pernah benci. Jelas. Orang sholawatan jangan dibenci. Jelas apa tidak? Semoga kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Oh saya bukan benci sholawatnya, oh caranya. Oh nanti kita duduk ini. Kalau masalah cara kita berunding di sini. Ada dialog di sana. Masalah mungkin kita salah pemahaman. Nih, zaman Nabi begini, nih zaman Nabi begini, nih zaman sahabat, nih terjadinya begini, besar-besarnya begini, gini. Ada urutannya seperti itu. Saya nggak benci sholawat nih Pak Ustaz. Saya benci cara. Oh, minta dulu. Kita lihat dulu. Kalau caranya baik, dia pakai hadrat, nggak apa-apa. Kok pakai musik-musik kan? Nah, hukum musik dikaji lagi. Ada permasalahan hukum di sana. Sama seperti pendapat masalah yaitu isbal. Pendapat apa? Isbal. Tadi saya bahas di Kamasan di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang gamis, bab tentang cara pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila qaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat besok orang yang mana orang tersebut memiliki pakaian, yaitu berpakaian dengan pakaian yaitu di bawah mata kaki. Dengan siapa? Khuyalak, dengan rasa sombong. Makanya di sini ada pendapat khilaf, perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Kalau orang pakai bawah mata kaki hukumnya makruh. Tapi kalau ada rasa sombong baru berdosa. Walaupun ada yang pendapat di bawah mata kaki hukumnya dosa. Tapi pendapat Imam Syafi'i di bawah mata kaki hukumnya makruh. Kalau kita tahu pendapat, jadi kita pegang pendapat, kita hargai pendapat orang lain. Tapi saran saya pakai sarung itu di atas mata kaki. Tapi jangan terlalu atas. Kalau terlalu tinggi, ini bahaya lagi. Ini tanah kita 5 hektar tanahnya. Biasa. Di atas seperti atas mata kaki. Bagus seperti itu. Tapi kalau kita melihat ada orang di bawah mata kaki, jangan langsung bisik. Haram. Anakku tinggi. Dia belum ngaji. Jelas pelan-pelan sampai ke sesuatu. Ada pendapat di sini. Ada pendapat makruh, ada pendapat. Itulah perlunya kita belajar. Tahu pendapat-pendapat. Jangan satu pendapat langsung kita kapling di tempat itu. Jangan seperti itu. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Saya ditanya sama orang di salah satu di mata, Pak Ustaz, saya baru habis ngaji Pak Ustaz.
Ngaji di mana? Pokoknya saya nggak sebut nama ustadz. Boleh silakan. Mau tanya apa? Kata ustadz tuh nggak ada azab kubur. Nah, baru saya dengar juga ini. Kirim salam saya mau ustadz itu. Kalau dia nggak percaya silakan duluan. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Saya lebih percaya Nabi. Percaya siapa? Nabi. Nabi bilang satu ustadz ada ngajarin kepada muridnya, tidak ada azab kubur, tidak ada siksa kubur. Loh, Rasul bilang aku melihat paling banyak orang terkena azab kubur gara-gara tidak benar istinjanya. Ya, makanya ada dalil tentang Rasul mengambil pelepah korma ditancapkan. Apa yang ditancapkan? Pelepah korma. Supaya kenapa? Mendoakan orang yang sedang dihantam. Ada seperti itu. Jelas seperti itu. Kalau kita belajar, usaha-usahanya jelas, sangatnya dia. Jangan terbawa dulu. Intinya pokoknya kalau saya bahas lagi ntar sampai subuh. Intinya oleh-olehnya Nabi itu begitu berangkat oleh-olehnya tentang sholat. Kalau orang tempat di mana-mana bulan, tempat diturunkan perintah di sana lebih ditekankan. Contoh di bulan Ramadan turunnya apa? Quran. Kalau ada orang nggak ngaji di bulan Ramadan, kan ini benar-benar keterlaluan. Di sekolah nggak belajar, jelas di luar sekolah nggak mungkin belajar. Di tempat sekolah sudah nggak belajar, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Ini jelas orang ini nggak mau belajar. Di bulan Ramadan nggak ngaji, jelas ini orang nggak bakal ngaji di luar bulan Ramadan. Di bulan Rajab tempat diturunkan perintah sholat, hati-hati jaga sholat kita. Jangan sampai kita sholat zuhur 2:30, asar 5:30 kita sholat. Maghrib dekat-dekat Isya keluar keluyuran kita, tidur lagi kita, subuh lolos lagi. Ya Allah, alhamdulillah ini jaga sholat anak kita, ingatkan sholat anak kita. Jangan gara-gara kita sayang sama dia sampai kita nggak bangunin dia sholat subuh. Nggak apa-apa dari yang tidur habis subuh, tapi bangun subuh dulu. Urusan nanti tidur nggak tidur, tapi sholat dulu. Apa katanya dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Hamba perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar-sabar. Disuruh sabar. Jadi kalau orang perintah orang sholat harus sabar. Gak mungkin orang lempem pasti dapat ujian. Ingat Bapak Ibu, anak itu gak pandai mendengar, tapi pandai meniru orang tua. Karena dia lihat kita tidur subuh, kita suruh anak kita sholat, tapi kita masih tidur. Ya Allah, dia tiru lagi, kita tidur lagi. Jelas, walaupun buruk kita zaman dahulu, tapi jangan sampai anak kita membaca keburukan kita. Jangan sampai anak kita tahu keburukan kita dulu. Lebih bagus dia tahu kebaikan kita supaya jadi ada contoh yang diidolakan sama dia. Begitu kita wafat nanti, begitu dia punya anak, pelibut dia sama istrinya, namakan di nama ayah saya. Karena kenapa? Ayah saya dia baik orang. Pasti dia namakan nama kita. Karena kenapa? Dia idolakan ayahnya. Oh enggak, kata istrinya, namakan anak ayah saya sama-sama baik dia baik. Coba kalau dia tahunya ayahnya nakal, gak pernah sholat, gak mau dia kasih nama anaknya. Jangan, nanti dia seperti ayah saya kata dia. Seperti itu, takut dia gara-gara jadi jangan sampai kita menjelekkan nama kita. Udah namanya Muhammad, nggak banyak. Kita menjelekkan nama kita sendiri. Jelas? Jangan menghinakan nama kita sendiri. Nama Muhammad baik. Jelas? Nama-nama yang baik itu kita gunakan untuk kebaikan, pujian. Jangan sampai kita dituntut sama yang punya nama dulu pertama kali. Semoga kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu yang sudah menjaga sholatnya 3 waktu, tepat waktu, naik jadi 4 belajar. Jadi ada peningkatan. Karena kenapa? Setiap hari umur kita bertingkat, umur kita meningkat, semakin dekat kita umur, jangan sampai amal kita menurun. Tapi harus amal juga meningkat. Yang sudah 5 waktu, jangan nambah 6 waktu. Karena sholat 5 waktu belajar takbir yang sudah belajar qobliyah ba'diyah belajar Senin Kemis, yang sudah belajar Senin Kemis belajar baca zikir panggilan petang, ada hiziban, ada apa. Yang sudah hiziban belajar zikir pagi petang itu belajar baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran setiap malam baca Al-Muluk, Tabarak, belajar ya itu di suatu kajian beberapa bulan kita ikut sama mereka. Di masjid pinggir jalan ada pengajian, di sini ada pengajian enggak?
Ada pengajian. Kamu duduk sini. Tuan Guru Muzayyin, ada Tuan Guru Muzayyin di pinggir jalan juga banyak. Sampai sini. Tidak di pinggir jalan. Tuan Guru Syahri, belajar. Jelas di mana-mana kalau kita ketemu sama Tuan Guru kita salam dulu. Assalamualaikum Tuan Guru, seperti itu. Karena kenapa? Begitu Rasul Isra dan Mi'raj yang pertama kali menebar salam ke Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Inilah salam yang paling hebat. Apa jawabnya Rasul? Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, salam ini jangan buat saya saja, tapi buat hamba-hamba Engkau yang soleh juga. Termasuk di sini kalau dia ada yang soleh, yang menjaga salatnya 5 waktu, termasuk di dalam salamnya Allah SWT. Ternyata orang yang menebar salam duluan itu lebih afdal daripada yang menjawab salam. Walaupun yang menjawab salam hukumnya wajib dan menebar salam hukumnya sunnah, tetap yang menebar salam itu lebih besar pahalanya. Ini ada beberapa pahala sunnah yang mengalahkan pahala wajib, salah satunya salam. Jangan sampai kita buang muka sama saudara muslim. Assalamualaikum. Saya beda pendapat sama dia. Beda manhaj, beda madhab, beda bersama. Jangan. Kita sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama-sama sholat maghrib 3 rakaat dan dia 2 rakaat. Isya 4 rakaat. Jangan gara-gara beda pendapat kita buang muka sama saudara kita. Saudara muslim, hilangkan rasa dendam kita. Ini bukan ilmu yang kita pelajari berarti dendam sesuatu tersebut yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu-ilmu yang membawa kita tersebut yang baik itu membawa kita kepada Allah, bukan menyimpan rasa dendam terhadap saudara muslim kita. Semoga kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu dari guru kami, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Setiap ada hajat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Semoga kita dapat amal. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil amazina. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebelum kita sholat isya berjamaah, dua pengumuman. Pertama, untuk muslimat pengajian Al-Mukarram Tuan Syahri Ramadan hari Sabtu mungkin ya. Hari Sabtu si datang mungkin musola Darussalam. Jadi jam 3 mulai baca hizib dan habis sholat asar kita sama-sama berangkat pengajian. Yang kedua adalah hari Ahad. Hari Ahad subuh berjamaah pengajian yang dipimpin oleh Al-Mukarram Habibana Habib Hasan bin Zaid Al-Drus. Beliau langsung nanti nih had subuh nih. Oke, nanti kami berharap semua duduk ya Masjid Lencong. Ya, ini saja pengumumannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.